Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak membiarkan Su Bing pergi, mengapa kamu tidak membiarkan Tang Mengyi dan yang lainnya pergi, ucap Tan Yun. Karena semua tuan muda menyukai mereka, ucap Cheng Kun. Segera setelah Cheng Kun mengatakan ini, seluruh popularitas Tan Yun menjadi luar biasa, hampir meledak. Tan Yun tersipu karena marah dan gemetar, tuan muda semuanya adalah putra raja bajinganmu, ucap Tan Yun. Iya, Cheng Kun tampak kusam. Berapa banyak anak laki-laki, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun mengerikan. Cheng Kun berkata dengan jujur, suzerain kita memiliki 16 putra, ucap Cheng Kun. Oke, bagus sekali, Tan Yun tertawa marah, menggertakkan giginya dan berkata, kalian semua tunggu aku, ucap Tan Yun. Fu Chashu, sekarang aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa membiarkan 16 putramu mati tanpa penguburan. Aku, Tan Yun, bersumpah bahwa aku akan menghancurkan benua timur Shenzong, ucap Tan Yun. Setelah sumpah, mata Tan Yun berkedip, Cheng Kun, apakah benar untuk mengatakan bahwa kamu adalah tetua Dongzu Shenzong, ucap Tan Yun. Iya, kalau begitu katakan padaku, penatua macam apa kamu, dan apa posisi istrimu di sekte itu, tanya Tan Yun. Saya adalah penatua pertama dari pintu dalam Dongzu Shenzong, dan istri saya adalah penatua kedua, ucap Cheng Kun. Kalau begitu kamu dan token istrimu ada padamu, ucap Tan Yun. Iya, Tan Yun bertanya lagi, apakah Anda dan istri Anda memiliki lampu kehidupan di Dongzu Shenzong, ucap Tan Yun. Iya, ucap Cheng Kun. Mendengar ini, mata Tan Yun dengan cemberut mengangkat mata ilahi Hong Meng. Cheng Kun yang pulih dari tidak mengetahui apa yang terjadi, memohon belas kasihan, tolong jangan bunuh aku, ucap Cheng Kun. Oke, jangan khawatir, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi aku juga tidak akan membunuh istrimu, ucap Tan Yun mencibir dan santai. Setelah itu, Tan Yun memenjarakan kolam rohnya. Tan Yun kemudian mengambil cincin leluhur Cheng Kun ke dalam sakunya. Tan Yun, tenanglah, kami akan menyelamatkan Sister Sen dan yang lainnya, ucap Yu Yunxi meninggalkan menara Panjun dan berdiri di depan Tan Yun di udara, menghibur. Iya, Tan Yun mengangguk, saya sangat yakin bahwa mereka dapat diselamatkan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Yu Yunxi, seorang yang cerdas, berkata sambil berpikir, Tan Yun, alasan mengapa kamu berubah pikiran dan tidak mau membunuh Cheng Kun dan istrinya adalah karena kamu ingin aku menyamar denganmu, menyusup ke Dongzu Shenzong, dan menyelamatkan Sister Sen dan yang lainnya kan, ucap Yu Yunxi. Kamu hanya setengah benar, Tan Yun berkata, keduanya sangat berguna, tidak hanya saya ingin menyelamatkan Su Bing dan yang lainnya, saya juga ingin membunuh 16 putra Fu Chashu. Namun, saya tidak bisa membiarkan Fu Chashu menebak bahwa aku membunuh putranya karena menyelamatkan Su Bing dan yang lainnya. Artinya, saya tidak bisa membiarkan Fu Chashu menebak, mengetahui bahwa kematian putranya terkait dengan Su Bing dan yang lainnya, jika tidak, begitu Fu Chashu marah, dia kemungkinan besar akan pergi ke alam semesta yang lebih rendah dan membunuh dan melampiaskan amarahnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi memandang Tan Yun dengan kagum, saya mengerti, itu masih pemikiran Anda yang bijaksana, ucap Yu Yunxi. Tan Yun memaksakan senyum, Yunxi, dalam 1000 tahun lagi, Fu Chashu akan menyerang Su Bing, kita harus bergegas secepatnya, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Yu Yunxi. Yunxi berkata dengan cemas, Senzu kami hanyalah artefak Tao berkualitas tinggi. Kecepatannya terlalu lambat, saya khawatir itu tidak akan dapat mengejar dalam 1000 tahun, ucap Yu Yunxi. Lalu aku akan membawamu terbang, dan kecepatanku cepat, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi memandang Tan Yun yang berdarah dari 7 lubang, dan berkata dengan sedih, apakah kamu terluka parah, ucap Yu Yunxi. Jiwa seorang Tao baru saja diserang, jadi itu tidak menghalangi, ucap Tan Yun. Di langit di atas wilayah Laut Xianli, ketika Zhou Liren hendak membunuh Fang Yuan, Tan Yun buru-buru mengirimkan suara untuk menghentikannya, jaga dia tetap hidup, ucap Yan Yun. Bawahan patuh, dan itu terbang ke Tan Yun. Tan Yun membebaskan Zuli, memenjarakan Fang Yuan Lingqi, dan mengunci dia dan Cheng Kun di menara Dewa Ruang Waktu bersama-sama.
Pada saat ini, Zhou Liren yang berkeringat deras, berlutut di depan Tan Yun dan Yu Yunxi. Terutama menatap mata Tan Yun, mengagumi dan menghormati, pelayan telah melihat Markis Shen Wu dan Putri Ketujuh. Markis Shen Wu perkasa, dan merupakan kehormatan hidup pelayan untuk bisa bertarung berdampingan, dan berpihak pada Markis of Shen Wu hari ini. Ini, cincin leluhur Fang Yuan, ucap Zhou Liren. Zhou Liren memegang cincin leluhur di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Yah, bangunlah, ucap Tan Yun setelah menerima cincin leluhur. Bawahan tidak berani, bawahan bersalah, Zhou Liren menundukkan kepalanya dan berkata, sebelumnya bawahan tidak mengenal Gunung Tai, dan ingin merampok Markis of Shen Wu dan Putri Ketujuh, ucap Zhou Liren. Bangun, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, dan saya tidak akan memberi contoh, ucap Tan Yun menyela jalan. Terima kasih Markis Shen Wu, ucap Zhou Liren masih tidak bangun, tetapi dia menjadi ragu-ragu untuk berbicara. Apa ada lagi? Tanya Tan Yun. Zhou Liren mengangkat kepalanya dan melihat dengan penuh harap, Markis Shen Wu, dapatkah Anda memberi bawahan ini kesempatan untuk bersumpah setia sampai mati, ucap Zhou Liren. Tan Yun berpikir sejenak, tetapi tidak menjawab, tetapi bertanya, berapa banyak batu leluhur berkualitas tinggi yang kamu miliki sekarang, ucap Tan Yun. Zhou Liren berkata dengan jujur, kembali ke Markis Shen Wu, bawahan berburu di lautan iblis sepanjang tahun, jadi aku memiliki banyak kekayaan, dan ada 30 miliar batu leluhur berkualitas tinggi. Markis Shen Wu, jika kamu mau, semua akan diberikan kepadamu, aku hanya minta saja kamu bisa membiarkan bawahan mengikutimu dan menghormatimu, ucap Zhou Liren. Tan Yun berkata, aku meminjam batu leluhur terbaik darimu, dan aku akan mengembalikannya di masa depan. Adapun Anda, bangun dan pergi ke leluhur Shizu segera, dan pertama-tama layani di Istana Putri Ketujuh, saya akan mengirim Anda kembali ke Markis of Shen Wu ketika saya kembali, ucap Tan Yun. Terima kasih Tuan, Zhou Liren tidak lagi berlutut dengan satu lutut kali ini, dia bersujud kepada Tan Yun, bawahan akan mengikuti sampai mati, ucap Zhou Liren. Oke, bangun, setelah Tan Yun meminta Zhou Liren untuk bangun, Zhou Liren memberi 30 miliar leluhur kelas atas batu untuk Tan Yun. Setelah Tan Yun menerimanya, dia memeriksa cincin leluhur Cheng Kun dan Fang Yuan, dan menemukan bahwa batu leluhur keduanya memiliki nilai yang berbeda. Jika semuanya diubah menjadi batu leluhur kelas atas, jumlahnya mencapai 12 miliar. Tan Yun memikirkannya sebentar, menambahkan 4,8 miliar batu leluhur kelas atas sebelumnya, sekarang batu leluhur kelas atas hampir 46 miliar. Jika ingin membuka pagoda harapan satu hari, Anda perlu mengonsumsi 10.000 batu leluhur kelas atas. Jika Anda memiliki 46 miliar batu leluhur kelas atas, Anda hanya dapat memasoknya selama lebih dari 12.600 tahun. Tan Yun tahu bahwa batu leluhur berkualitas tinggi di tubuhnya tidak cukup. Melihat penampilan Tan Yun yang cemberut, Zhou Liren dengan hormat bertanya, Tuan, apakah Anda kekurangan batu leluhur, ucap Zhou Liren. Iya. Tan Yun mengerutkan kening. Zhou Liren menyarankan, Tuan, ada banyak perampok selain pemburu di Laut Iblis, mengapa kita tidak merampok mereka, ucap Zhou Liren. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata, sekarang saya akan menetapkan aturan untuk Anda, siapapun Anda, tidak dapat mengambil inisiatif untuk merebut properti mereka setiap saat, dan Anda tidak dapat mencari uang dan membunuh hidup, jika Anda melakukan kejahatan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, ingat, seorang pria mencintai uang dengan cara yang benar, ucap Tan Yun. Zhou Liren membungkuk dan berkata, bawahan akan mengingat ajaran Tuan, dan saya akan membuat perubahan di masa depan, ucap Zhou Liren. Baiklah, Anda dapat kembali ke dinasti leluhur Shizu, Tan Yun berkata, setelah kembali, keberadaan Yunxi dan saya hanya bisa diberitahu pada Dao Qing Daozun, Anda tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk Kaisar Agung Shizu, mengerti, ucap Tan Yun. Bawahan mengerti, Zhou Liren dengan hormat berkata, Tuan, kemana Anda dan Putri Ketujuh pergi, jika kamu tidak kembali? Bawahan khawatir, ucap Zhou Liren. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menjaga Yunxi, ucap Tan Yun. Puan, Putri Ketujuh, hati-hati, dan bawahan pensiun, ucap Zhou Liren. Setelah Zhou Liren berkata, dia menghilang ke langit dengan emosi yang melonjak. Bagi Zhou Liren, merupakan berkah terselubung untuk bertemu Tan Yun.
Setelah Zhou Liren pergi, Tan Yun menempatkan Shenzhou di cincin leluhur, dan kemudian mengorbankan menara ruang dan waktu yang pertama kali diberikan Fang Zixi kepadanya. Setelah beberapa saat, setelah jiwa Taois Hongmeng yang diserang oleh serangan balik pulih, Tan Yun melangkah keluar dari menara Dewa Ruang Waktu dan melakukan tendangan voli ke dalam kehampaan. Yunxi, kamu memasuki menara ruang dan waktu, ucap Tan Yun. Tidak, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya yang indah, dan tersenyum ringan, aku ingin kamu terbang bersamaku, aku ingin bersamamu, tidak tinggal di menara, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum, dia memegang tangan lembut dan tanpa tulang Yu Yunxi, dan segera, keduanya melakukan teknik penyamaran. Yu Yunxi masih menyamar menjadi wajah Bopeng. Apakah kamu siap? Suara Tan Yun lembut. Oke, Yu Yunxi mengangguk dan dipegang oleh Tan Yun. Matanya yang indah menunjukkan kebahagiaan. Karena kita sudah siap, ayo pergi, ucap Tan Yun. Wosh! Tan Yun memegang Yu Yunxi, rambutnya berkibar, dan dia meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, melayang di atas lautan iblis. Waktu berlalu, 20 tahun kemudian. Awalnya, Tan Yun biasa mengemudikan Shenzhou, dan akan memakan waktu 30 tahun untuk mencapai daerah terlarang di tengah Laut Iblis, tetapi hanya butuh 20 tahun baginya untuk terbang bersama Yu Yunxi. Ketika mereka tiba di pinggiran area terlarang Laut Iblis, laut yang luas dan tak terbatas di bawahnya sehitam tinta. Melihat ke bawah ke air yang gelap dan dalam di bawah, Yu Yunxi tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Tan Yun merasakan kegugupan Yu Yunxi, dan berkata dengan suara rendah, jangan takut, aku punya segalanya, ucap Tan Yun. Iya, suara Yu Yunxi jatuh, dia tidak tahu apa yang dia temukan, dan tiba-tiba, wajahnya memerah pucat, dan tubuhnya yang halus gemetar. Setetes keringat seukuran kacang menetes dari dahi Yu Yunxi yang cerah dan bersih, dia menatap laut di bawah dengan ngeri, dan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun yang sedang dalam penerbangan, berhenti terbang segera setelah menemukan gejala Yu Yunxi, memegangi wajah Yu Yunxi yang pucat dan menakutkan, dan berkata dengan gugup, Yunxi, ada apa denganmu, ucap Tan Yun. Tubuh halus Yu Yunxi bergetar hebat, dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, dengan gemetar berkata, aku takut, ucap Yu Yunxi. Yunxi, jangan takut, ucap Tan Yun memeluk Yu Yunxi dengan erat dan gemetar dia bertanya, katakan aku, ada apa, ucap Tan Yun. Tan Yun, lihatlah laut di bawah, ucap Yu Yunxi ngeri. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa air laut masih gelap dan tidak ada yang aneh. Tan Yun mengerutkan kening, Yunxi, tidak ada apa-apa, ucap Tan Yun. Tidak, Yu Yunxi menggigil dan meninggalkan lengan Tan Yun, saat dia melihat ke bawah dengan wajah pucat, dia menjerit ketakutan, ah. Tan Yun, lihat, ucap Yu Yunxi tampak sangat ketakutan dan berteriak serak. Tan Yun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tetapi masih tidak melihat apa-apa. Tapi di mata Yu Yunxi, itu berbeda. Di matanya, laut di bawah adegan menyeramkan. Di air laut yang gelap di area terlarang lautan melihat iblis, wajah seorang wanita muncul. Wajah wanita itu besar dan sangat pucat, meski begitu, Anda masih bisa melihat itu adalah penampilan yang menakjubkan. Yang membuat orang merasa takut dari lubuk hati yang paling dalam adalah wanita itu memiliki sepasang pupil darah, dan rambutnya yang panjang seperti darah yang mengambang dengan air laut yang gelap. Laut yang gelap air, wajah pucat wanita itu, dan matanya yang berdarah dan rambut merah panjangnya menggambar-gambar yang menakutkan. Namun, Tan Yun tidak bisa melihatnya. Di matanya, tidak ada apa-apa selain air laut yang gelap. Tapi Yu Yunxi bisa melihatnya. Yunxi, ada apa denganmu? Tan Yun tampak khawatir, tidak ada apa-apa di bawah, ucap Tan Yun. Ada, sungguh. Tan Yun, percayalah, ada, ucap Yu Yunxi sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan jiwanya, dan dia berkata dengan suara gemetar, lihat, dia masih di laut. Dia pucat, dengan sepasang pupil darah, dan bahkan rambutnya yang panjang seperti darah. Tan Yun, aku sangat takut, ah, ucap Yu Yunxi. Dalam jeritan tajam Yu Yunxi, dia menemukan mata berdarah wanita itu menatapnya, dia ketakutan, Tan Yun, bawa aku pergi. Cepat, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tidak memikirkannya, mengambil Yu Yunxi yang benar-benar ketakutan, dan terbang di sekitar tepi area terlarang.
Dalam pelukan Tan Yun, Yu Yunxi tiba-tiba memiliki kenangan masa kecil di benaknya. Ketika dia masih muda, selalu mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi buruk, itu adalah air laut yang gelap, dan wajah wanita cantik berwajah raksasa itu. Ketika dia masih muda, Yu Yunxi tidak dapat mengingat berapa kali dia terbangun dari mimpi buruk. Setiap kali saya bangun, seluruh tubuh saya basah oleh keringat dingin, setiap saat. Apakah itu hanya mimpi atau fantasi? Setelah ribuan tahun, saya tidak pernah mengalami mimpi buruk ini lagi, tetapi mengapa saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, ucap Yu Yunxi di dalam hatinya. Ketika Yu Yunxi menggigil di Tan Yun dan merenung, sebuah pikiran terdengar di benaknya, suara serak seorang wanita berkata, "Kamu adalah Xier, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah satu-satunya putri-putri iblis saudara perempuanku, dan kamu memiliki darah yang paling murni di lautan iblisku di tubuhmu, Xier, ingatlah bahwa kamu adalah iblis, kamu bukan manusia, kamu adalah putri iblis, darah iblis di tubuhmu akan menembus segel, dan aku akan berada di area terlarang laut iblis. Alam iblis sedang menunggumu untuk kembali," ucap suara itu. Ketika suara serak wanita yang tertinggal di benak Yu Yunxi terputus, Yu Yunxi jatuh koma di pelukan Tan Yun. Pada saat ini, wajah wanita di laut iblis menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. "Yunxi," ucap Tan Yun yang memegang Yu Yunxi, tampak cemas dan buru-buru melepaskan kesadarannya untuk memeriksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega dan menemukan bahwa dia baru saja pingsan, dan tidak ada yang serius. Saat terbang dengan Yu Yunxi di lengannya, Tan Yun berkata secara rahasia, penuh kecurigaan. Yunxi mengatakan ada wajah raksasa yang menakutkan dari seorang wanita di laut, tetapi mengapa saya tidak bisa melihatnya? Apakah itu ilusi? Seharusnya tidak, dia sudah berada di tingkat ke-6 alam Tao, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan apakah itu ilusi atau nyata? Mengapa ini? Ucap Tan Yun. Tidak peduli bagaimana dia berpikir tentang itu, Tan Yun bingung. 4 jam kemudian, senja. Matahari terbenam bersinar merah di langit yang sangat indah, tetapi laut di bawah Tan Yun masih dalam dan gelap. Keindahan cahaya matahari terbenam tidak sesuai dengan air laut dari laut iblis. Tiba-tiba, wajah Tan Yun menjadi cerah, dan dia menemukan bulu mata Yu Yunxi berkibar di lengannya, dan perlahan membuka matanya yang indah. "Yunxi, bagaimana? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" tanya Tan Yun khawatir. "Hanya sedikit sakit kepala," ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi berkata, dia mendapati dirinya dipegang oleh Tan Yun, pipinya diwarnai awan, dan dia berkata dengan suara seperti nyamuk, "Aku baik-baik saja, kamu menempatkanku turun," ucap Yu Yunxi. "Oh, oke," Tan Yun tersenyum canggung, menurunkan Yu Yunxi, memegangnya saat terbang, dan bertanya, "Yunxi, setelah kamu tidak sadar, air laut di bawah masih air laut, dan tidak ada yang abnormal," ucap Tan Yun. "Tapi, aku benar-benar mengerti ini waktunya." Wajah Yu Yunxi menjadi pucat dan matanya sedikit ketakutan. "Aku juga menemukan bahwa dia terus menatapku dan mengatakan sesuatu kepadaku," ucap Yu Yunxi. Pada saat ini, pikir Yu Yunxi kembali ke pikirannya, mengingat suara itu, "Xier, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah satu-satunya putri-putri iblis saudara perempuanku, dan kamu memiliki darah iblis paling murni di laut iblis. Xier, kamu ingat kamu adalah iblis, kamu bukan manusia, kamu adalah putri dari putri iblis. Cepat atau lambat, darah iblis di tubuhmu akan menembus segel, dan aku akan tunggu kepulanganmu di jurang setan yang ganas di area terlarang laut iblis." Pada saat ini, kata-kata Tan Yun membuyarkan pikirannya. "Yunxi, apa yang dia katakan padamu?" ucap Tan Yun. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingat, saya sangat bingung," ucap Yu Yunxi. Bukan karena Yu Yunxi lupa, tetapi dia khawatir bahwa dia benar-benar iblis, dan Tan Yun akan membencinya saat itu. "Jika otakmu sedang kacau, istirahatlah sebentar dan berhentilah berpikir liar," ucap Tan Yun prihatin. "Iya," Yu Yunxi menganggukkan kepalanya dan menutup matanya. Pada saat ini, banyak teka-teki yang tersisa di hatinya. Dia berkata bahwa aku adalah putri iblis, dan dia adalah bibiku, mengapa dia mengatakan itu? Tapi itu tidak benar, ibuku adalah mantan permaisuri Shizu, bagaimana dia bisa menjadi putri iblis?
Jika apa yang dia katakan itu benar, apa yang terjadi, ucap Yu Yunxi. Memikirkan hal ini, Yu Yunxi mengambil keputusan. Setelah kembali ke dinasti leluhur Shizu di masa depan, dia akan meminta guru untuk mencari tahu misteri pengalaman hidupnya. Pada saat ini, Yu Yunxi curiga bahwa jika ibunya benar-benar putri iblis, tidak mungkin ayahnya tidak tahu, tetapi ayahnya tidak pernah mengatakannya, pasti ada alasannya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak bertanya kepada Kaisar Agung Shizu setelah kembali ke dinasti leluhur Shizu di masa depan. 2 jam kemudian, kepala itu penuh bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Yu Yunxi yang dipimpin oleh Tan Yun untuk terbang, perlahan membuka matanya yang indah dan menatap Tan Yun dengan mata yang rumit, dan ada lebih banyak keengganan dalam kerumitan. Ada apa melihatku seperti ini, seperti berpisah dari hidup dan mati, canda Tan Yun. Tan Yun, bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan serius, ucap Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan matanya yang mengembara. Melihat keseriusan Yu Yunxi, Tan Yun membuang senyumnya, katakan, ucap Tan Yun. Apakah menurutmu aku orang baik, tanya Yu Yunxi. Bodoh, Tan Yun berkata dengan tulus, tentu saja dia orang baik, ucap Tan Yun. Kalau begitu katakan padaku orang seperti apa aku ini, ucap Yu Yunxi bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, perjalanan ke penjara api kuno, Tuan Muda Bliss Shenzong mengingini kecantikan Anda lebih suka memasuki lautan api untuk mati, dan Anda harus menjaga kesucian Anda, yang menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang kuat dan baik. Meskipun terkadang kamu sombong, kamu sedikit lebih lembut, tapi kamu baik hati, berhati murni, wanita pintar es dan salju. Selain penampilanmu sebagai kecantikan nomor 1 di dinasti leluhur Shizu, Yu Yunxi, aku akan memberitahumu dengan sangat serius, kamu hampir sempurna, ucap Tan Yun. Mendengarkan komentar Tan Yun, Yu Yunxi memikirkan desas-desus bahwa begitu darah iblis di tubuhnya membuka segel, dia akan menjadi haus darah dan menjadi iblis, dan matanya yang indah penuh dengan air mata. Kamu tergerak untuk menangiskan, ucap Tan Yun tahu bahwa Yu Yunxi sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia dengan sengaja menggodanya, oh ya tidak mungkin, ucap Tan Yun. Tan Yun, jangan tertawa, ucap Yu Yunxi mengerucutkan bibirnya dan menatap Tan Yun, seolah ingin melihat isi hati Tan Yun. Tan Yun, jika suatu saat aku akan berubah. Aku sudah menjadi iblis, memasuki jalan iblis, dan bukan lagi manusia. Apakah kamu membenciku, apakah Anda menjauh dari saya dan bahkan membunuh saya untuk jalan yang benar, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, meskipun Tan Yun terkejut bahwa Yu Yunxi tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, dia masih berkata dengan jujur. Yunxi, apakah kamu iblis atau manusia, kamu adalah temanku. Dalam hati saya, iblis dan manusia semuanya adalah makhluk hidup. Tidak ada yang disebut iblis yang jahat, dan manusia adalah pembeda antara kebaikan. Beberapa makhluk memiliki kulit yang bagus dan menyebut mereka manusia, tetapi apa yang mereka lakukan tidak sebaik iblis. Tidak ada yang mutlak baik atau buruk dalam semua hal di dunia, dan tidak ada benar atau salah yang tak terelakkan. Apakah Anda iblis atau manusia? Anda adalah Yunxi, teman Tan Yun saya yang sulit untuk dilepaskan di dunia leluhur tertinggi, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, hati Yu Yunxi hangat, jika suatu hari aku benar-benar menjadi jahat, berdarah dingin, haus darah, maukah kamu membunuhku, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika suatu hari kamu menjadi terpesona, menjadi haus darah dan kehilangan akal sehatmu dan ingin membunuh, aku pasti akan melakukan segalanya untuk menghentikanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi berdarah dingin dan membiarkanmu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi membanting ke lengan Tan Yun dan memeluknya erat-erat. Tan Yun, memilikimu sebagai teman adalah berkah bagiku, Yu Yunxi dalam hidup ini, ucap Yu Yunxi. Ketika Tan Yun tersenyum sedikit, Yu Yunxi meninggalkan pelukan Tan Yun dan berkata dengan senyum penuh air mata, oke. Aku dalam suasana hati yang lebih baik, tapi Tan Yun, kamu harus ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Yu Yunxi. Tan Yun mengangguk sambil tersenyum, mengeluarkan jarinya dan menggaruk ujung hidung Yu Yunxi yang lurus dan halus, dan berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita, ayo pergi, ucap Tan Yun.
Baiklah, Yu Yunxi berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangannya dan meningkatkan kecepatan terbang hingga ekstrim. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Zhou Liren tiba di kota leluhur Shizu, berhasil memasuki istana putri ketujuh, menemukan Dao Qing Dazun, dan memberitahunya keberadaan Tan Yun dan Yu Yunxi. Sejak itu, Zhou Liren menjabat sebagai kepala diaken dari istana putri ketujuh. Selama lebih dari 500 tahun, Tan Yun dan Yu Yunxi telah melewati tepi area terlarang Laut Setan dan tiba di area laut wilayah Dewa Benua Timur. Selama lebih dari 500 tahun, Tan Yun telah dikepung oleh 16 gelombang perampok laut yang ingin membunuh orang dan merebut harta karun. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh dengan kejam oleh Tan Yun. Untuk musuh, dari ratusan ribu tahun yang lalu hingga saat ini, Tan Yun telah datang jauh-jauh dari dunia fana, dan dia tidak tahu mengapa dia menunjukkan belas kasihan. Tan Yun selalu kejam terhadap musuh. Setelah perampok ini dibunuh oleh Tan Yun, barang-barang mereka secara alami menjadi milik mereka. Hari ini, berbagai batu leluhur kelas di tubuh Tan Yun, jika diubah menjadi batu leluhur kelas atas, telah mencapai 100 miliar. Namun, dibandingkan dengan pagoda harapan yang mengkonsumsi 10.000 batu leluhur kelas atas dalam satu hari, 100 miliar batu leluhur kelas atas masih terlalu sedikit. Selama penerbangan, Yu Yunxi melihat penampilan Tan Yun yang mengerutkan kening dan menghibur. Masih ada 460 tahun tersisa sampai waktu Fuchashu memberi Sister Sen. Barusan, saya melihat peta dan slip batu giok, kecepatannya cukup untuk tiba. Jangan terlalu khawatir, Sister Sen dan yang lainnya akan baik-baik saja, ucap Yu Yunxi. Iya, Tan Yun mengangguk dan terus terbang bersama Yu Yunxi. Waktu berlalu, 360 tahun kemudian, Tan Yun membawa Yu Yunxi dan terbang ke karang di tepi wilayah Dewa Benua Timur. Akhirnya tiba di alam Dewa Dongzu, ucap Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, terengah-engah. Tan Yun, jika kamu lelah, istirahatlah dan lanjutkan perjalananmu, ucap Yu Yunxi. Tidak, aku tidak lelah, Tan Yun berkata, ayo terus berangkat, ucap Tan Yun. Tan Yun membawa Yu Yunxi dan pergi, mencari posisinya dan menghilang ke langit. 96 tahun kemudian, di timur wilayah Dewa Benua Timur, ada puncak hijau soliter yang menembus langit, berdiri di danau biru. Puncak tunggal di sini subur dan hijau, ratusan bunga mekar penuh, langit dan bumi di atas puncak dan danau yang sunyi, dan awan yang perlahan menggeliat telah menciptakan keindahan yang luas dan tiada taraf. Ini adalah wilayah Dewa Dongzu, salah satu tempat terindah, yaitu wilayah Danau Dongzu. Di tengah Danau Dongzu, puncak megah menonjol di antara dunia, dibangun di Gunung Fangcheng yang megah di tengah gunung yang dikelilingi oleh awan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.